Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung, episode 16 part yang kedua. Setelah mengetahui cara menggunakan handphone, Maira, Hera, dan Alda hendak mencobanya dengan menelpon Vino. Mereka kemudian mengikuti langkah-langkah yang sudah Buyung ajarkan. Awalnya mereka masih bingung, tapi pada akhirnya mereka bisa menggunakan handphone itu untuk menelpon. Kala itu Maira agak heran karena suara Pino berbeda dengan suara Pino biasanya. Pino mengatakan bahwa dirinya sedang batuk sehingga suaranya berubah. Setelah itu Maira mengajak Pino untuk ketemuan di tepi pantai sore harinya. Pino pun langsung menyetujui ajakan dari Maira itu. Sebelum pergi, Hera dan Alda membantu Maira untuk mempersiapkan diri. Mereka berdua mendandani Maira dengan maksud agar Maira terlihat lebih cantik dari biasanya. Setelah Maira melihat hasilnya, Maira pun berteriak karena kini mukanya terlihat sangat jelek. Singkat cerita, Maira sudah hendak pergi untuk menemui Pino, tapi sebelum pergi Maira meminta agar Bu Renata mendoakannya bisa membujuk Pino. Selain mendoakan Maira, Bu Renata pun berpesan agar Maira nggak tergoda sama Pino. Sesampainya di tepi pantai, Maira pun mencari Pino. Sampai pada akhirnya Maira melihat seorang pria. Maira pun menghampirinya. Alangkah terkejutnya Maira ketika tahu bahwa dia salah orang. Bahkan kakek tua itu terus saja mengejar Maira. Di tempat lainnya, Lala sedang berada di tepi pantai. Lala berharap dia bisa melihat seekor putri duyung. Kala itu Maira sedang berenang di laut dan melihat Lala sedang sendirian dan terlihat sangat sedih. Maira pun segera menghampirinya. Maira bertanya sedang apa Lala di sana. Lala bilang bahwa dia sedang menunggu putri duyung. Saat itu Maira bingung bagaimana caranya bilang jika Maira itu adalah putri duyung. Di sisi lainnya, Bu Renata sedang mengajarkan Hera dan Alda untuk menggunakan kekuatan mereka. Latihan pertama, mereka harus menahan napas mereka kemudian mengeluarkannya secara perlahan. Semakin lama mereka bisa menahan napas, maka semakin besar juga energi yang bisa didapatkan. Kembali ke tepi pantai, Lala masih saja bersabar menunggu putri duyungnya. Lala sangat berharap bisa melihatnya. Saat itu, Maira menyuruh Lala untuk pulang. Awalnya Lala menolak, tapi Maira berkata bahwa biar dirinya saja yang menunggu putri duyungnya. Nanti ketika sudah bertemu dengan putri duyungnya, Maira akan menyampaikan pesan bahwa Lala ingin berkenalan. Lala pun sangat senang mendengarnya. Maira pun mengantarkan Lala pulang, tapi ketika di perjalanan, Maira nggak sengaja terkena air. Maira langsung berlari mencari tempat untuk bersembunyi. Saat itu Maira sudah berubah menjadi putri duyung. Dia bersembunyi di balik pepohonan. Sialnya di dekat pohon itu ada orang juga yang sedang beristirahat. Orang tersebut kemudian melihat Maira dalam wujud putri duyung. Orang itu sangat ketakutan dan berteriak jika di sana ada hantu. Lala pun segera mencari Maira di balik pepohonan itu. Lala takut jika Maira diganggu oleh hantu yang orang itu maksud. Maira sudah mulai panik dan segera mengeringkan ekor duyungnya. Untung saja ketika Lala sampai, Maira sudah berubah kembali menjadi manusia. Sesampainya Maira dan Lala di rumahnya, Ibu Lala sangat mencemaskan Lala. Ibu Lala berterima kasih kepada Maira karena sudah mengantarkan Lala pulang. Saat itu Maira pamit pulang tapi Lala mencegahnya. Lala meminta Maira untuk main di rumahnya dulu. Bahkan saat itu Maira pun membantu Lala untuk membersihkan rumahnya. Di tempat lainnya, Hera, Alda, dan Bu Renata sedang mencemaskan Maira karena Maira tak kunjung pulang. Mereka takut jika Maira ketahuan seekor duyung dan ditangkap oleh para nelayan jahat itu. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga pun segera mencari Maira. Di sisi lain, tepatnya di kolam suci para duyung, Cassandra dan para duyung lainnya sedang berendam. Tiba-tiba kolam suci mereka berubah jadi jernih lagi. Mereka sangat senang melihatnya. Cassandra berpikir jika Maira sudah berhasil mengambil kekuatan dari Vino. Kala itu Bu Renata, Hera, dan Alda masih mencari Maira. Mereka bertiga sudah berkeliling lautan namun masih belum juga menemukan Maira. Kebetulan saat itu Bagas dan para nelayan jahat lainnya sedang mencari para duyung juga. Setelah lama mencari, mereka pun melihat seekor duyung. Mereka pun hendak menembak duyung tersebut. Untung saja Alda menyadari kedatangan mereka, sehingga Alda bisa mencegah mereka untuk menembak duyungnya. Bu Renata kemudian menyadari kedatangan para nelayan jahat itu juga. Tanpa ragu, Bu Renata pun menggunakan kekuatannya untuk menyerang para nelayan itu, sampai-sampai kapal mereka pun hancur lebur. Semakin seru kan kisahnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Duyung.
Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.